SD Hidayatullah yang sedang baru saja masuk. Pertanyaan saya adalah, memang ini sebuah kata hati yang bergemuruh karena saya menjadi pangling dengan sosok SDIT Hidayatullah yang saya kenal 6 tahun yang lalu. Saya menyekolahkan anak saya ke sini itu terus terang memang sangat tertarik dengan name tag-nya yang sudah disebar di banyak tempat. Untuk menuju sekolah ke rumah saya aja ada 2 bot besar, yaitu Qurannya terpuji, akademisnya teruji. Saya sangat tertarik itu dengan niatan bahwa masuk ke sekolah ini akan mendapatkan prioritas porsi pembelajaran Al-Quran di dalamnya. Kalau untuk akademis memang kita manut saja, tapi yang menjadi cita-cita kami adalah mendapatkan pembelajaran Al-Quran yang porsinya menjadi lebih diperhatikan. Nah, dari situ saya sekarang menjadi agak meminta keterangan lebih dari sekolah, karena ternyata sekarang dijadikan 2 kelas, ada kelas reguler, ada kelas tahfidz. Yang tadi disampaikan oleh Pak Asep Kurnia itu adalah konsep lama yang Hidayatullah itu khasnya itu membangun pendidikan itu general, mengikis tipis adanya perbedaan dan persaingan tidak sehat di dalamnya dengan cara memperkecil banyak perbedaan. Salah satunya ya belajar di sini dalam satu rumah, cuma kemampuan anak-anak itu akan tersaring dengan sendirinya. Contohnya si A itu mendapatkan prestasi ranking 1 dalam bidang akademis, yang si B mendapatkan ranking 1 di bidang tahfidzul Quran, sehingga masih menjadi satu keluarga besar. Nah, terutama hari ini kami 3 bulan pas akan mendapatkan evaluasi, di mana anak-anak kami sekarang akan diputuskan ada di kelas reguler atau kelas tahfidz. Terus terang ini menjadi sangat mengiris hati kami, terutama dengan perbedaan ini saya ingin perkembangan akademik putra putrinya. Mungkin yang namanya kompetisi ya. Yang namanya fastabiqul khairat kan memang saling mendahului ya. Mungkin terus kalau dibandingkan dengan teman-temannya itu, kira-kira anak saya ini di lapis atas atau lapis bawah begitu. Ini tidak bermaksud untuk merendahkan, karena memang faktanya ya memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Karena itu seandainya pun ada perankingan, itu hanya catatan internal guru, dan mungkin itu hanya dibuka untuk orang tua yang meminta, yang nanya begitu, dan itu pun jangan dipublish dan dibanding-bandingkan dengan anak temannya. Itu apalagi usia anak, ternyata perankingan itu bisa berdampak negatif terhadap perkembangan kejiwaan atau mental anak itu. Jadi sebenarnya di dapur memang betul kita sudah berusaha dulu dari awal memang menghindari ranking, kecuali kalau sudah untuk kelas-kelas misalnya jenjang SMP, SMA ya, yang sudah tidak terlalu terpengaruh. Kalau misalnya kalah ranking itu kalau pengaruh itu bisa opsional itu untuk disampaikan rankingnya itu. Tapi di SD, TK itu tidak ada ranking. Jadi saya kira begitu. Saya sendiri kalau secara pribadi ya senang dengan harapan ini tadi. Walaupun tetap harus dengan mindset yang benar, ya. Karena memang tadi kita ingin bahwa pembelajaran Al-Quran itu menjadi prioritas, tanpa meninggalkan pembelajaran ilmu-ilmu yang lain, tanpa meninggalkan upaya untuk membentuk
skill atau keterampilan di aspek-aspek yang lain. Kira-kira begitu ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kami juga di yayasan maupun di sekolah nanti segera menindaklanjuti. Ada hal yang kami kemarin memang sempat arahkan ketika ada temuan-temuan yang kontraproduktif. Tadi ada 10 prestasi terbaik bidang akademik. Saya sendiri sudah mengoreksi, itu mestinya jangan dipublish dan tidak perlu disebutkan bahwa ini dari kelas apa, kelas tahfidz atau kelas reguler. Karena itu tadi yang kemudian menimbulkan atmosfer persaingan yang kontraproduktif. Itu yang tidak dikehendaki. Sehingga kami juga ketika dapat evaluasi dengan diminta oleh tim dari SD untuk memberikan masukan-masukan, saya mendengarkan laporan seperti itu. Nah ini termasuk juga usulan dari komite sekolah juga kami respon seperti itu. Seandainya pun ada expose itu jangan membawa-bawa lasik gitu ya. Maksudnya di kelas tahfidz atau kelas reguler. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Saya waktu kembalikan kepada Pak Hanif. Wallahu a'lam bishawab. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abdillah yang tadi sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Ustaz Syakir yang sudah memberikan jawaban dan penjelasan dari setiap pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada beliau. Ya, mungkin kami cukupkan dulu untuk pertanyaannya karena ini sudah hampir jam 10. Nah, setelah ini panjenengan semua akan berpindah ke kelas Ananda masing-masing untuk mendapatkan laporan hasil belajar selama setengah semester di semester dasar ini. Gitu mungkin nanti ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di luar forum. Gitu Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, masuklah kita semua di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita akhiri forum Forsitu gabungan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Tapi sebelum itu marilah kita menghadapkan tangan, kemudian kita menghadapkan wajah kita ke kiblat sembari menunduk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Subhanakallah